tidak ikut. Nah, jadi kemarin tuh untuk latihan itu sebagai ulangan. No. Oke, nampak ini presentasi Bapak? Halo, nampak? Nampak, Pak. Oke. Kemarin kaidah pencacahan sudah, sekarang ke peluang kejadiannya. Nah, ya. Jadi peluang kejadian di sini ada dua, peluang suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk, ya. Peluang suatu kejadian ini dia. Buka. Nah, ada namanya ruang sampel dan titik sampel. Cara menentukan ruang sampel, terus yang ketiga frekuensi relatif, yang keempat frekuensi peluang suatu kejadian, yang kelima frekuensi harapan, yang keenam frekuensi peluang komplement suatu kejadian. Oke. Nampak kan? Nampak, Nak? Ya. Oke, tentang ruang sampel ya, tentang ruang sampel kita buka. Next, ruang sampel. Contoh ada himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Kalau titik sampelnya, titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel, suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi begini, Bapak langsung praktek ke suatu kejadian ya. Jadi misalkan Bapak punya koin nih. Bapak punya koin. Bentar, kok belum ada muncul. Oke. Jadi Bapak punya satu koin. Ketika dilemparkan, maka akan dapatlah sampel, ya, seluruh ruang sampel. Ruang sampelnya apa? Ketika kita melempar koin, maka kalau nggak muncul angka, muncul gambar. Sampai sini ngerti, Nak? Halo? Halo, dengar suara Bapak? Dengar ya? Ya, Pak. Oke. Jadi itu adalah ruang sampel. Artinya ketika satu koin, ruang sampelnya adalah angka, gambar. Oke. NS-nya, NS itu banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota di ruang sampel. Ini masih. Ya, jadi NS-nya banyak anggota di ruang sampel ada 2. Ya kan? Jadi A sama G itu. Paham sama ini? Untuk 2 koin bagaimana? Untuk 2 koin ini NS-nya, jaringannya agak ini. Oke. Contohnya kalau misalkan dadu, pelemparan sebuah dadu, dilempar gitu ya, Bapak punya dadu, maka himpunan semua hasil yang mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Titik sampelnya adalah 1, 2, jadi 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, 5 sendiri, dan 6 sendiri. Nah, kejadian muncul mata dadu ganjil, udah disebutkan 1, 3. Pertanyaannya, kejadian muncul mata dadu genap. Ada yang tahu? Nah, kejadian mata dadu genap? 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Siapa tadi? Lestari ya? Lestari. Sebentar. Oke, terus kalau misalkan ada
Pak ini dulu partisipasi matematika. Oke. Partisipasi. Sarah Lestari dari IPS berapa, Nak? IPS 2, Pak. Oke, IPS 2. Ya, sekarang kalau misalkan Bapak bilang kejadian muncul mata dadu faktor dari 6. Ayo, ada yang tahu? 2. Ya, siapa tadi? Faktor dari 6 itu artinya yang dapat membagi 6. Apa saja? 2. Terus tadi siapa? 2, Siapa yang jawab 2 ini? Lanjutkan. 2, 3. 2, 3. Ada lagi? Nur Hafsah? 2, 3 yang dapat membagi 6. 2, 3 adalah 2, 3, 6. 6. 2, 3, 6. Oke, good. Ada lagi? Siapa tadi? Dilengkapi oleh Melati. Ada lagi yang mau lengkapi? 2, 3, 6. Apa lagi? 1 juga bisa, Pak. Yes, 1. Siapa itu yang melengkapi? Cowok. Siapa? Pandu. Pandu. Oke. Good, Pandu. Pandu IPS 1. Oke, Pandu IPS 1. Ya, jadi yang bisa membagi 6 artinya faktor dari 6 berarti 1, 2, 3, 6. Oke ya. Paham sampai sini, Nak? Ya. Oke. Terus uang sampelnya. Nah, titik sampel itu namanya titik sampel. Jadi, kenapa titik sampel itu bagian dari ruang sampel? Jadi, kejadian itu himpunan bagian dari ruang sampel. Sehingga di dalam suatu kejadian pasti dia itu bagian dari seluruh ruang sampelnya. Oke, sampai sini ngerti ya tentang ruang sampel dan titik sampel? Oke, lanjut. Next, Bapak membahas tentang cara menentukan ruang sampel yang ini ya. Contoh, 2 keping koin uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Nah, ini dia. Ini AG, yang ini AG. Berarti kan hasilnya adalah AA, GA, AG, GG. Jadi dituliskan S sama dengan AA, AG, GA, GG. Paham sampai sini? Jadi bisa dengan cara tabel atau dengan cara pohon faktor. Oke. Dengan cara pohon faktor itu tadi sini AG dicabangkan lagi AG kayak ranting ya, AG. Jadi hasilnya ada AA, AG, GA, GG. Ya, bisa juga kalau kalian mau dari apa? Pertama misalkan A sama G. Nah, untuk 1 koin. Nah, kalau 2 koin tinggal tambahkan A. Nah, kan AG nih, tambahkan A. Nah, GA. Terus habis itu tambahkan G. Nah, seperti itu. Sudah bisa? Nanti ya. Oke, contoh, sebuah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang kejadian. Nah, muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Nah, yuk kejadiannya nih. Oke. Dalam menentukan peluang, oke, peluang suatu kejadian itu banyaknya kejadian per seluruh kejadiannya. Jadi NA per NS. Oke, pada contoh ini peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih dari daripada mata dadu kedua. Ya, ini 2 dadu ya, ini bukan sebuah dadu tapi 2 dadu. Oke, apa kejadiannya, Nak? Anggaplah kejadiannya A itu. Oke, ini. Wah, ini internetnya agak ini, Nak. Peluang kejadian muncul. Astagfirullah.
Oke, masih ini Pak? Masih ini nak? Aduh. Masih dengar suara Bapak? Halo? Ini ada kendala Bisa, jaringan. Pak. Oke. Masih, Pak. Yang tadi dah. Oke, yang ini gimana? Yuk. Peluang kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil dari mata dadu kedua. Yuk, apa saja? Misalkan 1, 2, ya kan? Terus lagi berapa? Ayo bisa sebutkan lagi. Jadi ada 2 dadu nih. Good. Terus 1, 4, 4. Terus 1, 5, 1, ini jadi dibuat begini aja ya. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Terus habis itu yang 2, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 25, ya. Terus jadi bagusnya pakai dengan peluang. Terus lagi 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 6. Terus 4, 4, 5, 4, 5, 6. 4, 6. Terus 5, 6. 5, 6. Nah, jadi ada berapa kejadiannya? Yang ini ada 5 tambah 4 ya kan? Tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. 15. Berapa? 15. Ya. Siapa ini saudaranya siapa ini? Yang jawab 15? Halo? Melani. Ya, Melani Sagala. Dari IPS berapa, Nak? 1, Pak. Oke, good. Melani. IPS 1. Oke. Nah. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Nah, berarti ada 15 kejadian. Ya. Totalnya semua berapa? Karena 2 dadu. Kalau 2 dadu itu ada berapa? Ayo, NS-nya ada berapa kalau 2 dadu? Yes, good, Nur Hafsah. 36. Dapat dari mana Nur Hafsah? Diceritakan? Dadu ada 6 karena dia 2 berarti 6 kali 6 atau 6 kuadrat. Ini sama dengan 36. Paham ya, Nak? Yang lain paham? Oke. Sekarang contoh yang kedua. Oke. Peluang kecil jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan. Tahu bilangan prima? Ya? Ayo sebutkan bilangan. Ya. Angkat tangan biar bisa tahu siapa yang menjawab duluan. Ya, oke, Nur Hafsah silakan. Bilangan prima apa saja? Silakan. Pak turunkan dulu. 1? No. 1 nggak masuk. Berapa? Bilangan primanya dulu. 2, 3. 2, 3. Itu Sarah yang ngomongnya. Ayo nggak apa-apa, saling melengkapi yuk. 2, 3, terus 5, 5, 7, Pak. 11. 5, good, terus 5. 11. 7, 11, terus 13. 13 nggak masuk. Kenapa nggak masuk 13? 5. Karena jumlah 2 dadu. Oke. Jumlah 2 dadu. Kan jumlah 2 dadu maksimalnya adalah 12. Paham? Paham, Nak? Oke. Paham, Pak. Berarti kejadiannya yang jumlahnya 2 apa saja? 1 dan 1, ya enggak? Terus yang jumlahnya 3. Terus habis itu 3, 3, 2. 3 itu adalah 1 sama 2. Iya. 2 sama 1. Terus yang jumlahnya 5? Yang jumlahnya 5? 5, 6. 3 dan 2. Terus 3, 2 dibalik ya. Terus lagi 1, 4. 4. Terus
41. 41. Terus 41. Ada lagi? Yang Gak ada. ada 16, ya nggak? Terus 61. Terus apa lagi? 3 dan 4. 34. Good. 34. Terus Ada 3. 4, 3. Terus 5 terus dan apa 2. lagi? 5 dan 2. 2. 5. Good. Jadi 5 sama-sama. Terus ada lagi? 1, 2, 3, 4. Udah. Oke, yang jumlahnya 7 sudah. Sekarang jumlahnya 11. 10, 5 dan 1. 6. 5, 6. 6, 5. Ayo. Dan 6. 5 dan 6. Good. Terus 6. Ada lagi? 4 dan 7. Hah? 4 sama 7 nggak ada. 7 nggak ada di dadu. Nah, jadi tinggal dihitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 kejadian. Sehingga NA-nya adalah 15. Oke. Nah, kalau begitu peluangnya berapa? Peluang kejadiannya adalah 15. Nah, paham sampai sini, Nak? Paham ya? Nah, ada cara lain, triknya untuk menentukan jumlah dadu ya, untuk khusus jumlah dadu ya. Jadi kalau jumlahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang jumlahnya 2 ada 1, yang jumlahnya 3 ada 2. Nah, terus yang jumlahnya 5 ada berapa? Ada 4. 4. Ya. Ada 5. Terus yang 6. Jumlah 8 mundur lagi pada 2, 1. Karena tadi diminta bilangan prima 2, 7, 11. Berarti ini 1 ditambah 6 ditambah berapa nih? 2. Jadi ada 15. Paham, Nak? Nah, daripada mencari-cari kayak tadi kan agak lama nih, ya nggak? Paham, Nak, sampai sini? Halo? Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, nanti kalau belum paham bisa lihat rekaman ulangnya ya. Oke, jadi itu. Next. Nah, frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu banyak muncul kejadian A, banyak percobaan yang dilakukan dikali 100%. Jadi ini yang membedakan. Kali 100%. Ya. Contoh, kalau misalkan begini, ini peluang suatu kejadian ini Bapak jelaskan tadi, NA itu kejadian, NB kejadian B, NS kejadian seluruhnya. Kalau misalkan ada kejadian lainnya dianggap NB. Terus besarnya bagaimana peluang? Selalu antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi nggak pernah nilai peluang tuh lebih dari 1. Nggak pernah. Himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0 apabila peluangnya adalah 0, mustahil terjadi. Nah, contoh kejadian yang mustahil terjadi, misalkan hari ini di Bengkong ini nggak hujan, peluang hari ini hujan, peluang saat ini hujan, kan nggak ada nih, berarti itu peluangnya mustahil, nggak ada. Ya, dalam hal ini detik ini, jam ini hujan, berarti kan nggak ada. Buktinya di tempat Bapak di Bengkong, di sekolah kita nggak hujan. Oke, paham, Nak? Terus peluang suatu kejadian nilainya 1 pasti terjadi. Ya, contohnya peluang Bapak mengajar matematika wajib. Nah, buktinya Bapak sekarang ngajar, jadi pasti kan, pasti terjadi. Sampai sini ngerti, Nak? Halo, ngerti ya? Next, sekarang contoh nih ya.
Sebuah kantong berisi 6 butir kelereng merah. Ya, ada kelereng merah. Jadi ada kantong, ada 6 merah. Terus 4 biru. Terus 5 hijau. Oke. Dari kantong tersebut diambil 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang yang terambil ketiganya kelereng hijau. Wah, ini contoh pengambilan untuk kombinasi nih, ada kombinasi nih. Oke. Kelerengnya hijau untuk yang pertanyaan pertama. Ya. Kita ngambil berapa? Hijau kan? 3 hijau. Jadi kejadian 3 hijau ini berarti ngambil 3 dari berapa kelereng hijau? Berapa, Nak? 5. Good. Jadi ngambil 3 dari 5. Artinya kombinasi 5, 3. Siapa yang tahu kombinasi 5, 3 berapa? Ayo, uraikan. Ayo silakan, uraikan, angkat tangan dulu. 20. Oke. 20 dari mana? Ini siapa? Natasha coba. Natasha coba, yuk. Kombinasi 5, 3 coba uraikan. Kombinasi 5, 3 sama dengan ayo, kombinasi 5, 3 sama dengan gimana, Natasha? Oke, Antonio yang angkat tangan nih. Silakan Antonio. Dari 5 Ya. kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 Good. kali 2 kali 1. Tapi 3 dari atas sama bawahnya coret, Pak. Tinggal 5 kali 4. 5 kali 4 10. Ya. Sama dengan berapa? 20, Pak. Ya. Jadi oke. Ya, good. Antonio IPS berapa, Antonio? IPS 3. IPS 3 ya. Nah, Bapak observeran ya dari. Oke, silakan. Bisa diturunkan tangannya. Oke. Dah. Nanti kita bicara kejadiannya dulu ya. Belum bicara peluangnya dulu nanti. Terus yang kedua. Nah, ini belum selesai nih. Pokoknya masih kejadian 3 hijau, ada 20. 2 kelereng merah ya. Dan 1 kelereng biru, 1 biru. Berarti ngambil 2, merahnya ada berapa? Halo, merahnya ada berapa? 6. Merahnya 6. Terus ngambil 1 dari birunya ada berapa? 4. 4 ya. Jadi yang ini sudah tahu kombinasi 62. Ayo uraikan kombinasi 62 siapa? Angkat tangan. Kombinasi 62 yuk. Angkat tangan. Kalau nggak ada langsung aja bersuara, saya Pak gitu. Oke, silakan Novia. Yuk Novia jelasin. Kombinasi 62. Ayo. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 2 kali 1. Terus Hasilnya oh, yang ini ya belum. 6 yang mana, Pak? Aduh. kurang 2 berapa? Apa, Pak? Faktorial. 6 kurang 2 faktorial. Untuk yang kombinasi itu ada pembaginya kan 6 faktorial per 2 faktorial. Di bawahnya masih ada lagi 6 kurang 2 gitu. Oke? Yuk hitung sekarang yuk. Novia. Itu tinggal 6 Novia. Novia Anggereni 6 kali 5 hitung 30. Terus bagi 2 berapa? 15. Yes, 15. Nah, kombinasi 41 langsung aja 4 ya, Nak. Kombinasi 41 ngambil 1 dari 4. Ya udah langsung aja 4. Atau secara hitungannya 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial bawahnya. Jadi 3 faktorialnya coret, 321 maksud Bapak, 321 juga coret, habis ya pembagian. Jadi tinggal 4.
Ya udah, tinggal 15 kali 4. Berapa? 60. 60. Yes, good. 60. Ya. Novia IPS berapa? IPS 1, Pak. Novia. Nokia mana di sini? Novia IPS 1. Ini tipenya otomatis jadi ngetik Novia Nokia ya. Oke. Nah, sekarang yang C. Yang C, 1 kelereng merah, 1 kelereng biru, dan 1 kelereng hijau. Berarti 1 merah, dan itu kali 1 biru, 1 kelereng hijau, 1 hijau. Langsung aja ngambil 1 dari 6 ya kan? Terus ngambil 1 dari birunya berapa? 4. Ngambil 1 dari 5. Ya udah langsung aja. 6 kali 5 kali 6 kali 4 kali 5. Ya hitung. 4 kali 5 berapa? 20 20 kali 6 120. yes, 120. Good. Ya. Ya, Melanie Sagala ya. Oke, good. 120. Nah, ini dia. Tapi ini belum selesai sampai sini. Ini kan masih kejadiannya nih. Nah, sekarang peluangnya bagaimana? Nah, peluangnya kan ngambil 3. NS berarti kan ya. Ngambil 3 dari, ayo ada yang tahu? Ada yang tahu? Ngambil 3 seluruhnya ada berapa itu? Halo? Iya, Pak. Ya, Melani, ngambil 3 dari berapa? Totalnya ada berapa itu kelereng? 15, Pak. Yes, 15. Siapa cowok tadi? Antonio atau siapa? Agung, ya, Agung Nugraha, ya. Agung, dari 15. Coba. Berarti di sini, ayo Agung, 15 faktorial per berapa? Berapa, Agung? 15 kurang 3, Pak. 15 kurang 3 langsung ya, Bapak ya. 15 kurang 3 berarti kan berapa? 12 faktorial ya. Baru 3 faktorial. Oke, Bapak bantu. 15 kali 14 kali berapa? 13 kali 12 faktorial. 12 faktorialnya kan sudah hilang ya dengan yang bawah ya. 3, 2, 1. 3-nya habis, 5 itu 15 bagi 3 kan jadi 5 nak ya. Terus 2-nya itu 14 bagi 2, 7. Jadi NS-nya mana ini? NS ini 5 kali 7 kali 13. Yuk hitung, Gung. Agung, 5 kali 7 kali 5 kali 13. Ayo. 35 kali 15. 455. Iya. IPS berapa, Agung? Agung Anugrah? IPS berapa? IPS 2. Oke. IPS 2. Yes. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, NS-nya udah dapat 445 nih, 445. Nah, maka peluang yang kembali lagi, yang peluang yang A, peluang yang kejadian A itu berarti 20 per 445. Tinggal disanain ya masalah nanti. Terus peluang yang B, kejadian B 60 per 445. Pokoknya yang NS-nya tadi sebagai pembagi, nah, paham ya? Nah, terus yang ini, yang peluang yang C 120 per 445. Ya, ada pertanyaan? Siapa tadi? Itu yang... bukan 445, Pak. Berapa? 455. Oh, maaf ya. Ya, Pak. 455. Oke. 455. Jadi ngikut aja tadi. Oke, 455. 455. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini? Ngerti ya? Nanti ulangnya di rekaman ya. Oke, next. Nah, frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini ya peluang dikalikan berapa kali dia mencoba ya. Contoh, sebuah dadu berisi 6 dilempar 600 kali. Nah, walaupun kelihatannya nggak ada kerjaan ya, masa lempar dadu 600 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6. Tadi sudah ada kan? Kejadian mata dadu faktor dari 6 yang membagi 6 tadi kan 1, 2, 3 dan 6, ya enggak? Nah, berarti NA-nya, NA banyak kejadian itu adalah sebanyak 4. Oke? Paham nak? 4.
NS-nya karena dadu berarti 6. Oke. Bentar. Oke, bentar nak. Halo, assalamualaikum Bu. Oh, oke. Oke nak, mungkin itu dari Bapak ya. Selesai. Nanti Bapak lanjutin lagi ini lanjutannya akan datang ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang karena Bapak ada bantu kegiatan. Oke, ada pertanyaan sampai sini nak? Nggak ada? Tidak, Pak. Bapak cukupkan sekian ya. Jadi frekuensi harapan kita postpone ke minggu depan. Bapak akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.